Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Eh, di sini saya akan bagikan ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana caranya kita menghadapi AC merek Midea pada saat kita nyalakan kurang lebih 15 detik atau ada juga yang 1 menit muncul E3. Apa saja yang harus kita lakukan terkait dengan AC itu? Saya akan jelaskan di sini di video ini pelan-pelan kepada teman-teman. Intinya teman-teman, ini adalah ilmu teknik, jangan buru-buru. eh, karena kalau teman-teman buru-buru nanti yang terjadi adalah AC-nya bukannya tambah sembuh malah tambah parah. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi setiap hari saya share ilmu ya, ilmu recehan, ilmu yang kita cukup bermodalkan uang-uang 10.000, 20.000, 5.000, 3.000, tapi bisa menyelesaikan kasus unit harga jutaan. Seperti AC kan harganya jutaan ya, harga 3 juta ke atas ya. Tapi kita bisa selesaikan dengan kasus-kasus dengan solusi-solusi yang sederhana, yang murah tentunya. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya teman-teman ya. Saya ada kurang lebih 2 hari yang lalu saya ada sebuah pertanyaan di dalam grup ya, grup Andre Tatum. Di sini saya punya grup teman-teman. Di dalam grup itu adalah orang-orang yang ingin belajar. Ada kurang lebih 1.200 orang yang udah terhubung di grup Andre Tatum ya. Isinya ada banyak dengan latar belakang yang berbeda. Ada tukang AC, tukang kulkas, tukang mesin cuci, tukang TV, tukang sayur, tukang ojek dan semuanya. Intinya mereka orang adalah orang-orang yang butuh ilmu, yang ingin belajar bersama. Dan saya selalu aktif di situ. Saya berikan ilmu-ilmu yang saya pahami. Salah satu dari mereka ada yang bertanya tentang bagaimana cara mengatasi AC error E3 pada AC Midea ya. Jadi pada saat dicolokin, dinyalain tombol startnya kurang lebih 15 detik muncul E3. Apa yang harus pertama kita lakukan? Saya bicara Anda sebagai orang ini ya, pemula teman-teman ya. Saya bicara Anda sebagai pemula yang belum tahu tentang AC. Anda yang pertama, Anda cukup buka covernya. Ini saya ambil animasinya dari merek Samsung teman-teman ya. Anda cukup buka covernya. Kemudian yang kedua, pastikan satu pun tidak boleh ada kabel yang putus. Di sini akan banyak kabel teman-teman ya. Di sini akan banyak kabel yang akan Anda jumpai. Di sini ada kabel sensor receiver ya. Kabel sensor receiver, kemudian ini apa namanya? Kabel fan juga ada, kabel termistor juga ada. Di sini ada termistor nih. Ini namanya termistor ya teman. Nah, ini namanya termistor, kabel termistor juga ada. Anda cek semuanya. Pokoknya misinya adalah yang pertama kali Anda pelajari, Anda pahami, misinya adalah satu pun nggak boleh ada kabel yang putus. Itu poin pentingnya. Satu pun nggak boleh ada kabel yang putus. Karena banyak sekali kejadian saya jumpai seorang konsumen kirim video ke saya tentang AC-nya yang rusak E3 ya. Rusak E3. Kemudian saya langsung cari referensi, tanya teman-teman ini itu dan sebagainya. Pada saat sudah ketemu, saya sudah bawakan modul ya. Saya pikir modulnya bermasalah. Saya bawakan modul ke rumah konsumen tersebut. Pada saat saya cek, ternyata hanya kabel doang yang putus. Oke. Jadi teman-teman, yang pertama fokus ke kabelnya dulu ya. Nggak boleh ada satupun kabel yang putus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman sudah jumpai untuk kabel nggak ada yang putus Mas Andre, aman. Teman-teman langsung lari ke sini. Untuk E3 seperti ini teman-teman ya, sebentar. Ini error 3 seperti ini. Ini apa namanya? Yang sudah dibuka ya. Tapi yang jelas seperti ini gambarnya nih. Ini 3 nih teman-teman ya. Ini 3 nih. Nah, jadi gini, hitam harusnya nih. Seperti ini ya, teman-teman, E3 ya. Oke.
Yang pertama teman-teman cari barang ini. Apa ini? Ini adalah kapasitor kipas angin. Ini biasa dipakai untuk fan indoor. Oke, ini biasa dipakai untuk fan indoor. Ini bisa dipakai untuk kipas angin, bisa juga untuk air cooler, bisa juga untuk fan indoor AC Anda ya. Anda cari barang bentuknya seperti ini. Ini namanya kapasitor kipas angin. Angkanya beda-beda, ada yang 1,0, ada yang 0,9 ataupun 1,5. Anda patokannya ini aja teman-teman ya. Patokannya ini aja nih, UF. Patokannya ini aja UF. Anda cari barang seperti ini. Ini adanya di mana Mas Andre? Adanya di sini. Anda cari barang seperti ini ya. Ini biasanya untuk AC itu sistemnya solder dia. Sistemnya solder, dia bukan kabel seperti ini ya. Sistemnya solder, tapi bentuknya sama aja. Oke, bentuknya sama aja. Anda bisa dapatkan ini dengan harga Rp3.000 ke bawah ya. Ini sebentar. Adanya di sini teman-teman ya, di modul ya. Di sini adanya teman-teman ya. Ini adanya di sini nih. Anda cari barang itu. Ada lepas semua soket-soketnya, kemudian Anda cari barang itu. Saran saya kepada teman-teman, kalau Anda takut untuk melepas soket, difoto dahulu sebelum membongkar, kalau nggak divideoin. Ya, kalau Anda takut. Yang jelas pada intinya untuk soket-soket AC itu tidak ada yang kembar. Jadi misalnya kita di dalam soket indoor AC itu ada A, B, C, D. Itu di antara A sampai D itu nggak ada yang kembar. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau teman-teman ragu, boleh silahkan dipoto. Ya, silahkan dipoto untuk safety, untuk keamanannya. Kalau Anda ragu, silahkan dipoto aja. Sebelum ngebongkar dipoto, jadi nanti pada saat Anda mau masang kembali, itu Anda udah paham. Ya, itu yang pertama. Kapasitor ya. Adanya di sini teman-teman ya. Nih, ini kurang lebih gambar dinamo apa namanya nih, kapasitor Anda kurang lebih seperti ini. Dan di sini ada kapasitornya nih. Cari benda ini kurang lebih seperti ini. Ini. Anda jangan patokan sama 1,5 off yang saya sebutkan tadi. Anda patokannya sama UF-nya ya. Kalau ada benda berbentuk warna hitam seperti itu, kemudian angkanya 1,5 UF atau 1,0 UF atau 0,9 UF, itulah yang Anda hajar dulu. Anda ganti dulu. Disolder, dilepas ya, kemudian Anda pasangkan lagi dengan kapasitor yang baru. Kalau misalnya Anda kapasitornya modelnya model kabel, nggak masalah. Yang penting bisa masuk aja. Yang penting bisa disolder, bisa masuk. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pastikan ini teman-teman ya, ini adalah fan indoor. Selanjutnya ini. Ini adalah fan indoor. Fan indoor ini teman-teman pastikan putarannya enak, maksudnya nggak seret sama sekali ya. Oke, nggak seret. Nanti kan teman-teman kalau bongkar ininya nih, Anda masukkan jari Anda ke sini ya. Swingnya dibuka dikit. Swingnya dibuka ya. Kemudian Anda masukkan jari Anda, tangan Anda, kemudian Anda putar pakai tangan. Diputar pakai tangan. Harus enteng, itu misinya. Oke, harus enteng. Kalau misalnya seret, kemungkinan besar masalahnya ada di lahar Anda. Oke, masalahnya di lahar Anda. Laharnya sudah macet. Laharnya sudah macet. Sebentar, saya ambilin lahar dulu ya. Mana lahar? KL. Ini dia. Ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya macet, itu kemungkinan masalahnya di sini teman-teman. Kalau misalnya macet, kemungkinannya di sini. Ini adalah lahar fan indoor. Ini bisa Anda dapatkan dengan harga Rp5.000. Anda bisa belinya di online, ada di di toko spare part AC juga ada. Bilang aja lahar 608Z ya, lahar 608Z itu kalau misalnya fan indoor Anda macet.
Kalau fan indoor Anda macet, yang pertama dilakukan adalah diganti ininya. Cara gantinya gimana? Nih teman-teman ya. Ini tinggal Anda congkel aja teman-teman. Ininya dicongkel aja nih. Nah, fan indoornya ya. Fan indoor yang berhubungan dengan baling itu Anda congkel. Kemudian nanti Anda akan dapatkan lahar. Kalau Anda nggak bisa bongkarnya, Anda tinggal lari ke tukang pompa air. Oke, Anda lari ke tukang pompa air, Anda bawa lahar Anda dan bilang sama dia, "Bang, minta tolong dipasangin." Tapi sebenarnya ini gampang teman-teman ya. Ini gampang. Ini tinggal dicongkel aja kok. Sederhana kok ini ya. Tinggal dicongkel aja ini teman-teman ya. Dicongkel, yang penting ada kemauan di diri Anda untuk menjadi megapper, untuk menjadi memperbaiki ini ya. Jadi jangan boros lah. Kalau udah kenalan Ritatum jangan boros-boros. Ada congkel, nanti akan ketemu dengan lahar ya. Sistemnya sama kok kayak lahar sepeda motor ya. Sistemnya sama persis kayak lahar sepeda motor. Itu udah Anda bongkar. Kemudian Anda ganti. Sekarang kita bicara misalnya udah Anda ganti bosing. Misalnya laharnya aman Mas Andre, nggak ada masalah apa-apa. Berarti yang selanjutnya Anda harus fokus ke sini teman-teman. Fokus ke sini. Ini memang jarang sekali rusak teman-teman. Jarang sekali rusak. Dari 10 kejadian ini paling 0,5-nya. Oke, tapi saya akan sebutkan kepada teman-teman masalah-masalah yang terjadi pada saat kalau kita mengecek AC media dengan kode E3 ya, errornya E3. Biasanya masalah di sini teman-teman. Ini ya. Ini namanya sensor speed. Sensor sensor kecepatan yang ada di dalam dinamo fan indoor Anda ya. Ini sensor kecepatan yang ada di dalam dinamo Anda. Ini masalahnya di sini. Terus gimana Mas Andre solusinya? Kalau Anda punya cabutan dari merek lain itu bisa. Oke, kalau Anda punya cabutan ya, kalau Anda misalnya itu seorang tukang AC, kalau Anda punya cabutan ini bisa. Anda tinggal cocokkan saja antara ground, FCC dan Vout. Ini semuanya kan pasti ada ininya teman-teman ya. Ada groundnya. Ada FCC-nya dan ada Vout-nya, ground. Ini ground-nya kuning ya. Ground-nya kuning, FCC-nya merah. Dan Vout-nya hitam. Itu rata-rata ada semua. Yang penting ground, FCC dan Vout-nya sama semua. Sama, itu nggak masalah. Anda mau pakai sensor yang lain nggak masalah. Yang penting Anda tahu ground-nya yang mana, FCC-nya yang mana, dan Vout-nya yang mana. Ya. Seperti itu teman-teman ya, itu untuk half sensor. Ini masalah half sensor. Tapi kalau Anda nggak mau ribet, Anda bisa ambil fan indoor yang model lain, yang merek lain. Misalnya Anda adopsi dari merek Panasonic bisa, Anda adopsi dari merek Sanken bisa. Yang penting Anda tahu titik ground, FCC dan Vout serta titik kapasitornya. Anda ada dua, kapasitornya mana, setrumnya mana. Disamakan saja, itu nanti bisa. Itu untuk fan indoor. Kemudian Selanjutnya, sebenarnya seharusnya ini dulu yang Anda lakukan. Yang penting kuncinya di ini dulu teman-teman ya. Kuncinya di sini ya. Kuncinya di sini. Anda jangan pikir yang pusing-pusing. Anda lakukan yang termudah dahulu. Banyak juga kejadian saya jumpai di sininya kotor, semut pada masuk. Di sini juga pernah saya jumpai di sini nih. Di sini nih. Semut pada masuk juga pernah saya jumpai. Jadi Anda jangan berpikiran langsung wah modulnya nih rusak gitu. No, jangan berpikir seperti itu teman-teman. Rata-rata tuh kabel putus. Oke, rata-rata kabel putus. Yang rusak tuh kabel putus lah. Rata-rata kabel putus. Kemudian lahar ya. Lahar sama kotor dari fan indoor. Kalau fan indoor tuh jarang ya, jarang. Fan indoor tuh jarang. Terus modul nih. Nanti kalau misalnya masih bandel juga, baru Anda langsung lakukan pengecekan pada modul. Ini modulnya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada jalur setrum ya teman-teman ya. Di sini ada jalur. Ini adalah fan indoor Anda ya. Ini adalah jalur untuk menuju ke fan indoor Anda nih. Ini jalur menuju ke fan indoor Anda. Di sini biasanya ada fuse teman-teman. Untuk model-model tertentu ada fuse-nya di sini. Ada fuse-nya ya. Ada fuse di sini teman-teman. Warnanya hitam. Di sini nih ada fuse di sini warna hitam. Fuse ini untuk apa Mas Ante? Untuk menyambung arus yang berada dari berada dari setrum menuju ke fan indoor tersebut ya.
Nah, seperti ini. Nah, nah seperti ini. Dari fan indoor tersebut, dari setrum modul menuju ke fan indoor. Biasanya karena over panas, maksudnya gini, mungkin AC Anda itu jarang dicuci akhirnya panas. Oke, jarang dicuci akhirnya panas, dan panas itu si modul untuk mengamankan fan indoor, makanya sama dia diputusin arus yang menuju ke fan indoor. Bentuknya seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Bentuknya seperti ini. Simbolnya F dia. Nah, seperti ini bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya ini view 1 ampere namanya nih. Bentuknya seperti kurang lebih. Yang jelas nanti di modul Anda juga akan kelihatan simbolnya F. F ya, F itu fuse. F itu fuse. Anda ukur dengan tester, kalau misalnya nyambung berarti bagus, kalau nggak nyambung berarti sakit atau putus. Ya, simbolnya F. Ini juga bisa kalau Anda Anda nggak punya tester, Anda bisa langsung ganti aja. Yang penting nggak ada gambarannya ya, bentuknya seperti ini ya. Ini bisa Anda dapatkan di tukang servis elektronik ya. Tukang servis elektronik, tukang servis TV juga ada ya. Seperti ini barangnya, teman-teman. Kemungkinan besar dengan apa yang udah teman-teman lakukan ya, dari fan indoor, pengecekan kabel, kemudian laher, semut, ditambah lagi fuse, kemungkinan besar masalahnya selesai. Oke, kemungkinan besar masalahnya selesai. Ingat teman-teman, lakukan yang termudah dahulu. Oke, yang penting Anda action dahulu. Anda praktek dahulu, jangan langsung beranggapan kalau Anda nggak bisa ngerjain. Itu adalah salah satu mental takut ya, atau mental Anda nggak akan bisa kalau Anda nggak praktek. Oke, lakukan terlebih dahulu. Semoga saja dengan Anda yang melakukan hal termudah dahulu itu langsung goal, langsung kelar. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sekian yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Ingat, berdoa sebelum mengerjakan dan pelan-pelan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.